Pada bagian instalasi CentOS 7 kali ini kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah yang benar dalam menginstal CentOS 7 sebagai server. Ini adalah tampilan pertama dari CentOS 7 jika kalian melakukan booting di komputer kalian. Di sini sebenarnya ada beberapa pilihan, namun kita langsung pilih saja pilihan install CentOS 7. Tekan saja enter. Ini adalah tampilan untuk pemilihan bahasa apa yang akan kita gunakan selama instalasi. Lebih baik English saja, kemudian klik continue. Ya, ini adalah tampilan menu keseluruhan ya untuk instalasi CentOS. Jadi CentOS ini meminta kita untuk mengkonfigurasi seluruh kebutuhan kita terlebih dahulu, baru menjalankan instalasinya. Di sini pertama kali lebih baik kita setting tanggal dulu, pilih saja Jakarta, ya, diklik saja ke sini, kemudian pastikan sudah Asia Jakarta. Jika sudah done, selanjutnya untuk software selection pilih saja. Ini yang saya bilang, jika kita menggunakan installer yang berbentuk DVD yang berukuran sekitar 47 GB, maka di sini kita bisa memilih software apa saja berdasarkan konfigurasi yang kita inginkan. Server ini ingin dibuat sebagai apa sebenarnya. Sedangkan jika kita hanya misalnya menggunakan yang CD yang hanya berukuran sekitar 600 MB, kita hanya bisa menginstal CentOS dengan minimal install. Untuk yang kebutuhan kita seperti sudah jelas sebelumnya, kita akan langsung memilih yang infrastruktur server. Namun untuk yang add-on-nya tidak perlu kita install lagi. Kita cukup pilih saja satu ini, karena untuk semua yang ada di sini akan kita install secara manual nanti ya. Setelah kita pilih ini, kemudian klik done. Kemudian kita cek juga untuk network and hostname. Kita ganti bagian hostname-nya, sesuaikan dengan konfigurasi yang ingin kalian buat, atau jika ingin disamakan dengan saya juga tidak apa-apa. Di sini saya isi FQDN-nya, yaitu hostname.domain. Oke. Kemudian untuk konfigurasi jaringan juga bisa langsung kita setting di sini. Klik saja di adapternya, kemudian configure. Kita pilih jangan DHCP, melainkan manual. Kemudian kita setting sesuai konfigurasi IP yang kita butuhkan. Di sini saya isi gateway-nya, termasuk DNS server juga. Sudah save, kemudian klik done. Lalu kita perlu juga untuk mengkonfigurasi partisi ya. Kita klik di bagian ini. Nah, kemudian pilih hard disknya, lalu pilih I will configure partitioning. Jadi kita harus mengonfigurasinya secara manual agar skema partisinya bisa sesuai keinginan kita. Namun jika kalian memang hanya ingin membuat server sebagai latihan saja dan tidak ingin mempelajari tentang partisi, kalian bisa pilih yang otomatis. Jadi ini langsung dikonfigurasikan partisinya oleh software. Untuk kasus kita atau di video tutorial ini saya pilih yang manual. Jika sudah done, selanjutnya kita buat standar partition ya. Kita klik plus. Mount point saya buat untuk root terlebih dahulu.
Disk capacity kita isi 30 GB. Ya. Kemudian di sini bisa kalian beri label juga jika mau, root atau file system juga boleh. Di sini file system kalian boleh ber-XFS atau ext4, tidak apa-apa, bebas. Di sini saya pilih yang ext4 saja. Kemudian kita buat partisi kedua dengan menekan tombol plus kembali. Dan mount point kita pilih home. Lebih baik jangan home dulu karena home kita akan menggunakan sisa partisi ya. Lebih baik swap dulu. Di sini tinggal kita isi sebesar di sini saya isi 2 GB. Perhitungan swap yang ideal adalah jika RAM kalian masih di bawah 4 GB, maka nilai swap adalah 2 kali RAM. Jadi misal RAM kalian 2 GB, maka di sini swapnya kalian isi dengan 4 GB. Tapi jika RAM kalian antara 4 GB sampai 16 GB, maka swap nilai swap adalah 1 kali RAM ya. Jadi 4 GB maka 4 GB, 8 GB maka 8 GB swapnya. Begitupun yang 16. Jika sudah di atas itu, maka gunakan swap hanya 16 GB saja. Jadi misal kalian 32 GB, swapnya 16. Atau RAM kalian 64 GB, maka swap gunakan 16 saja. Seperti itu. Jika sudah add on point, bisa kalian beri label juga. Yang lain tidak perlu dirubah. Di update setting ya. Yang tadi sudah. Jangan lupa update setting juga kalau belum. Terakhir kita buat partisi ketiga untuk home. Di sini disk capacity-nya sisanya 49,91. Maka saya isi saja. Oke, sudah home. Di sini isi saja misal home atau data boleh. File system boleh XFS atau ext4. Kemudian update setting. Minimal partisi sistem itu sebenarnya ada 2, yaitu root dan swap. Sedangkan partisi yang lainnya ini tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan ya. Bisa juga kalian buatkan partisi untuk backup atau partisi lainnya untuk misalnya untuk web server atau mail server. Itu nanti kalian akan mengetahuinya jika kalian sudah sering menginstal layanan-layanan di server, sehingga kalian sudah tahu folder-folder mana yang membutuhkan partisi tersendiri untuk layanan yang kalian pakai. Oke, jika sudah klik done, kemudian accept change. Sini sudah semua, kemudian langsung klik begin installation. Di sini saya lebih menyukai untuk tidak membuat root ya, tapi saya jangan membuat user yang akan kita delegasikan sebagai user sudo atau user yang memiliki hak akses setara root. Sini saya buat saja Rahman, username Rizal misalnya. Kemudian centang di make this user administrator. Di sini isikan password yang bagus ya. Yang bagus itu kombinasi angka, huruf kecil, huruf besar, dan simbol. Tapi di sini karena saya hanya memakainya untuk latihan, maka saya beri password yang mudah diingat. Untuk password yang lemah seperti ini, klik down-nya 2 kali. Root password sebenarnya bisa kalian set juga, tapi jika kalian tidak mau juga tidak apa-apa. Karena sudah terlanjur kita klik, sudah kita isi saja. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nantinya kalian bisa login dengan antara langsung root atau user yang sudah kalian buat sebagai user sudo tadi. Sebenarnya lebih aman jika kita tidak memiliki
user root atau tapi sebenarnya juga tidak apa-apa jika kalian memang misalnya sudah mengamankan server kalian dengan baik agar tidak gampang dibobol user rootnya. Oke, di sini kita hanya tinggal menunggu proses instalasi sampai selesai. Oke, jika sudah muncul tampilan atau pesan komplit seperti ini, kita tinggal klik reboot saja untuk masuk ke sistem yang sudah kita install.